Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa mengikuti dari kajian saya ini, yaitu tentang mengenal ilmu tauhid ataupun i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala maupun fikih mengenal dari hukum-hukum syariat secara bertahap-tahap, dari mengenal rukun Islam tentunya dari rukun yang pertama meyakini kalimat thayyibah atau kalimat tauhid thayyibah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian sholat, mendirikan sholat yang tentunya kemarin kita sudah membahas tentang fikih tersebut. Hari ini kita akan memasuki kajian tentang mengenal zat Allah atau disebut dengan i'tiqad yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat Allah yang mana basar, yang maha melihat, kalam, yang tentunya maha berfirman, dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sering untuk menyampaikan di dalam kalam-kalam tersebut. Seperti banyak sekali hadis-hadis yang mendukung bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat kalam. Namun sifat kalam di sini yaitu berfirmannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa sebagaimana yang kita memahami manusia. Manusia ini memahami suatu kalam atau suatu pembicaraan itu membutuhkan namanya suara ataupun huruf dan membutuhkan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana makhluknya. Tentunya ayat yang sudah menegaskan hal tersebut telah disebutkan di sifat-sifat Allah sebelumnya, dan tentunya sifat Allah yang beda dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Di situ dikatakan ayat itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tentunya dengan satu ayat ini akan menepis dari pandangan ataupun hati kita yang terbesit tentang zat Allah yang mana tidak meletakkan ilmu dan adab secara bersamaan ataupun mendahulukan ilmu adab, dan itu tidak dikenal oleh para sahabat sedemikian, yang tidak memiliki adab di dalam memahami ilmu dari Rasulullah SAW. Karena mereka adalah orang-orang Arab, tentunya mereka lebih memahami apa firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada mereka melalui Rasulullah SAW, dan tidak ada perselisihan apapun dan tidak ada pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Adapun mereka memiliki ilmu adab yang begitu tinggi setelah Islam masuk kepada diri mereka. Wallahu a'lam. Maka dari itu kita tetap mengedepankan adab, setelah itu kita baru menyampaikan dengan ilmu yang kita miliki, itu pun dari zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki dari kalam tersebut, kita akan melanjutkan dari bait yang menjelaskan sifat-sifat Allah selanjutnya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari sifat-sifat Allah yang selanjutnya, tentunya dari 14 hingga 20. Kita selesaikan
semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah terangkum di dalam bait yang mana kemarin kita baca, Sami'un basirun wal mutakallimun lahu sifatu sab'atu tantazimu wa qudratu iradatu sama' basar hayatul ilmu kalamu istamar. Tentunya yang kurang lebih Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah maha berbicara, maksudnya Allah maha berfirman, dan dialah Allah yang memiliki sifat yang terangkum yaitu sifat kudroh, berkuasa, iradah yang itu berkehendak, sama yaitu maha mendengar, basar dan maha melihat, haya yang maha hidup, ilmu yaitu mengetahui, dan kalam itu berfirman dalam berbicara. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat basar dan kalam. Tentunya di dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin untuk bertentangan dengan sifat-sifat lainnya. Wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat, qudrat, idrat, seluruh sifat-sifat Allah itu semuanya saling berkaitan dan mendukung dan tidak ada bertentangan di dalam sifat tersebut. Sehingga apabila Allah Ta'ala bersifat kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, maka sudah seharusnya, sudah semestinya Allah juga memiliki sifat wajib yang dimiliki dari sifat-sifat berikut, yaitu qadiron, Allah maha berkuasa. Kebalikannya adalah ajizan, Allah mustahil, tidak mampu. Muridan, yaitu Allah yang berkehendak. Kebalikannya adalah kariha, yaitu Allah mustahil di dalam terpaksa. Aliman, yaitu Allah yang maha mengetahui. Kebalikannya adalah jahilan, yaitu bodoh. Allah mustahil jika bodoh dan tidak mengetahui. Hayyan, yaitu Allah maha hidup. Kebalikannya adalah mayitan, yaitu mati. Itu Allah mustahil memiliki sifat mati. Sami'an, adapun Allah maha mendengar. Kebalikannya ada asom, yaitu tuli, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Basiron, Allah maha melihat. Kebalikannya ada a'man, yaitu buta, mustahil bagi Allah memiliki sifat buta. Mutakalliman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman. Kebalikannya adalah abkam, yaitu bisu, itu mustahil bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau zat yang segala-galanya dan tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Begitulah yang kurang lebihnya di dalam mengenal 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memasuki dari bait selanjutnya, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarku likulli mumkiri kafi'lihi. Wa jaizun, dan ia boleh, bifadlihi, dengan anugerah Allah. Maksudnya wa jaizun, dan ialah boleh, bifadlihi, dengan anugerah Allah. Wa adlihi, dan keadilan Allah. Tarku, adapun meninggalkan, likulli mumkinin, bagi setiap yang mungkin, kafi'lihi, seperti mengerjakannya. Maksud dari nazam ini yaitu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan keadilannya meninggalkan segala hal yang mungkin terjadi dan melakukannya atau melakukannya. Penjelasan dari nazam ini yaitu sifat jaiz Allah, yang mana di dalam bait yang tertulis
fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah Ta'ala boleh mengerjakan atau meninggalkan suatu yang mungkin terjadi. Sehingga itu adalah suatu ketentuan hanya Allah yang memiliki. Allah boleh melakukan, menjadikan, boleh tidak. Itu atas kehendak ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka dari hal itu, seorang mukallaf wajib meyakini bahwa boleh bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menentukan apa yang akan diciptakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memaksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Subhanahu wa taala pemegang kendali segalanya. Segala sesuatu secara mutlak, serta tidak ada seorang pun yang bisa memilih. Apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di genggamannya, maksudnya di aturan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita kalau mau mengenal dari genggaman ini, kita tidak bisa membayangkan, terbayangkan kalau kita membayangkan genggaman, itu namanya kita tasbih, masuk kata-kata tasbih, penyerupaan zat Allah terhadap makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan, tentunya suatu hal yang masih penyerupaan itu ada suatu titik kelemahan yang itu mustahil bagi zat Allah. Genggam maksudnya di dalam kekuatan atau di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara baik maupun buruk, seluruhnya itu di dalam aturan Allah. Pada hakikatnya dialah yang memberi maupun mencegah, memuliakan ataupun menghinakan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum khiyaratu." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Quran surat Al-Qasas. Intinya di sini sudah menjelaskan seluruh itu sesuai atas kehendak Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin wujudkan ataupun mentiadakan, itu adalah mutlak zat Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan dengan hal mengatur dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali para alim ulama mengajarkan kita, jika kembalinya seseorang kepada Allah apapun, karena semua mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segalanya. Sehingga alangkah baiknya kita membenahi dari i'tiqad kita ini, sehingga betul-betul kita benar-benar mempasrahkan bahwasanya seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita mentasbihkan atau penyerupaan kita kepada suatu hal yang tentunya itu ada batasan dan kelemahan. Sebagaimana jika kita mengenal dari zat Allah, Allah berada di atas, itu suatu kelemahan karena atas ini ada suatu tempat, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil berada di dalam suatu tempat, sedangkan tempat tersebut yang mengadakan adalah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum dari tempat tersebut. Sebelum ada kata ada pun Allah sudah ada. Nah, dan hal ini tentunya mustahil bagi kita mengenal zat Allah demikian. Karena jika kita membayangkan demikian, kita memahami hanya dengan sebagaimana tidak takwilkan, itu bisa jatuh dalam kata kita ini mentasbihkan dari zatnya Allah, penyerupaan terhadap suatu yang lemah terhadap zatnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kelemahan. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha segala-galanya. Tidak bisa
dan tidak di dalam aturan makhluknya, karena makhluk di dalam aturannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, baik yang mau mengadakan, mentiadakan, itu semua dalam aturan atau Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kendali apapun. Karena Allah yang maha segala-galanya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita sudah mengenal dari 20 sifat wajib bagi Allah dan mustahil adanya sifat yang lawan dari sifat wajib tersebut, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala ini mengakhiri dari kajian kita hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengenal dari sifat-sifat wajib bagi nabi dan rasul. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan like untuk mendukung dari video ini. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi berikutnya, silahkan kalian menekan subscribe. Karena berhubung subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.